Hati itu seperti orang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang tidur, ada yang keras, ada yang juga yang ada yang hitam, ada yang putih. Jadi seperti kita, hati itu kita gitu, hidup. Makanya kalau masih bisa menerima nasihat, berarti hatinya masih sekeras apapun hati kadang-kadang bisa. Itu berarti sekeras. Ini hati itu seperti manusia. Di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan kisah panjang perjalanan Islam di tanah Jawa. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga saksi bisu sejarah, budaya, dan peradaban. Inilah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Konon katanya baru masjid ini tuh dibangun 1402. Jadi kurang lebih 600 tahun yang lalu masjid ini. Kalau masjid itu terutama untuk sholat, makanya disebut namanya Baitul, rumah Allah. Aku menyembah dan menyembahnya secara sholat itu adalah menyembah kepada, makanya di sini dibikin tempat namanya mas. Sesudah untuk bersolat dan lain-lain. Contohnya utlubul belajar ilmu tentang sholat. Akhirnya siar lagi untuk dakwah. Yang mendirikan itu kan konon sepertinya wali. Sebetulnya bukan merah, warnanya hati. Makanya sekarang dinamakan Masjid Sang Cipta Rasa. Tercipta dengan rasa, dengan hati yang ikhlas. Makanya Masjid Sang Cipta. Dulu namanya Masjid Pakung Wati. Pakung Wati itu adalah istrinya Sunan Gunung. Penjelasannya adanya Pakung Wati di Wadujaya. Itu Pakung Wati. Anaknya Baku Cakrabuana. Hati itu seperti orang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang tidur. Kalau yang ada yang keras, ada yang juga yang ada yang hitam, ada yang putih. Jadi seperti kita, hati itu kita gitu, hidup. Makanya kalau masih bisa menerima nasihat, berarti hatinya masih sekeras apapun hati kadang-kadang bisa. Itu berarti sekeras. Ini hati itu seperti manusia. Keunikan pada bangunan masjid ini tidak menggunakan kubah seperti masjid modern, melainkan atap bertumpuk khas Jawa. Pintu yang rendah mengharuskan setiap orang yang masuk untuk menunduk, sebuah simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Material bangunan yang didominasi kayu dan bata merah menunjukkan perpaduan budaya lokal dan Islam yang harmonis. Masjidnya 9, ada yang bilang 9 pagi, ada yang musolofis katanya orang itu lompatnya 9. Jadi seperti bentuk manusia, tiangnya pun hitungannya seperti manusia. Jadi jumlah tiangnya dulu itu seperti manusia, kelahiran manusia. Sekarang direnovasi pada tahun 1976. Itu diganti, ditopang dengan besi. Mempunyai kekhawatiran barangkali kayunya sudah
akhirnya ditopang dengan Islam. Yang unik lagi ya, di sini kalau hari Jumat azannya itu kata Cirebon, kata orang Jakarta bahasa Indonesia azan 7. Orangnya tuh dilaksanakan azan di sini adalah kalau Jumat azannya dua kali. Azan yang pertama itulah yang dilaksanakan oleh orang disebut azan. Konon ceritanya dulu ada orang azan meninggal, azan lagi meninggal, azan lagi meninggal. Jadi akhirnya para wali itu Musa. Ada satu pendapat orang perempuan namanya Dimas Kalilamu, adiknya Sunan Kali. Ya, pendapat ngaco. Pendapat saya, gimana kalau diazanin orang tuh? Akhirnya diazanin oleh orang tuh. Akhirnya apa? Diazanin dulu meletuslah molo yang di atas. Makanya masjid di sini nggak ada nggak ada meletus, sudah hancur. Konon ceritanya mitos, ada mitosnya hancur, tapi ada mitos pindah ke Banten. Padahal segitu jauhnya, jangan pakai logika, nggak terima. Makanya makanya di Banten akhirnya tumpuk seperti memolo. Di sininya hingga kini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tetap menjadi pusat kegiatan spiritual masyarakat Cirebon. Tidak hanya sholat berjamaah, tetapi juga berbagai tradisi keagamaan yang terus dilestarikan. Bukan hanya ruang ibadah, tapi juga ruang sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Di era modern, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman, menjadi destinasi wisata religi sekaligus tempat belajar sejarah bagi generasi muda. Di balik dinding tuanya, tersimpan cerita tentang iman, perjuangan, dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan, menjaga nilai, merawat sejarah, dan menghidupkan rasa. Warisan yang hidup untuk generasi yang akan datang.